apa yang sudah menjadi sakit ibu terima dengan lapang dada, bahwa itu adalah sebuah cobaan. Nah, bagaimana nih ibu sakitnya? Kan batu empedu yang begitu ibu tadi ceritakan sedikit dengan saya itu bahwa memang sakit. Nah, bisa diperjelas lagi mungkin ibu? Ya ibu terima aja sampai bertahun-tahun gitu. Cuma ikhlas nggak ikhlasnya itu dilihat dari ini. Kalau umpamanya ini berasa sakit, berasa sakit lah. Saya bilang ibu nggak mau ke dokter, nggak mau kemana-mana. Udah ikhlas aja terima apa yang Tuhan berikan gitu. Dan kebetulan diberikan cahaya gitu. Suami saya menemukan nonton televisi dari Ustadz Sony. Ya akhirnya ibu diantar, diharuskan ke Ustadz Sony. Ternyata ya pergi ke Ustadz Sony itu ada manfaatnya gitu dan terasa sama ibu gitu. Sampai ibu coba ya 4 kali itu hilang semua. Sementara itu kan penyakit udah bertahun-tahun. Sudah kemana saja? Udah ke dokter. Itu kan dokter sudah 2 kali juga menyarankan harus dioperasi. Harus dioperasi. Nggak mau dok, saya bilang. Saya nggak kuat kalau dioperasi karena dulu sudah pernah operasi juga kan. Akhirnya saya trauma, nggak boleh lihat pisau, nggak boleh lihat apa-apa. Nah akhirnya ibu datang 4 kali ke Ustadz Sony, berasa enak. Tapi ibu belum mengecek di USG gitu ya. Sementara kemarin kebetulan ibu ada diare ya. Saya bilang saya mau check up aja gitu. Ternyata begitu check up saya bilang iseng-iseng, dokter saya kasih pengantar untuk cek empedu, pengen tahu gitu ya. Karena tadinya sih ibu udah nggak mau ngurusin gitu ya. Nah di check up ceritanya. Begitu di besoknya itu sampai tegang ya. Besoknya hasilnya gimana. Oh ternyata batu empedu gimana dok? Wah nggak ada katanya, nggak ada apa-apa. Saya bilang ini kandungan gimana? Nggak ada apa-apa semua. Semua DT-nya gimana? Semuanya bagus gitu. Alhamdulillah saya berkat petunjuk Ustadz Sony, pertolongan Ustadz Sony ya. Kenyataannya betul-betul total. Dan berkat ikhlas juga ibu menerima ya, atas keikhlasannya gitu kita sabar gitu. Mungkin suatu saat ada petunjuk gitu ya, betul lah. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Ibu Huhaitin dan juga Ustadz Sony Sutrisna. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Inspirasi Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada semua ciptaannya di alam jagat raya ini, maka Allah memberikan 2 pilihan, yaitu satu dengan cara pengobatan medis. Nah ada juga Allah memberikan jalur alternatif lain, yaitu pengobatan dengan logika ilahi. Nah di kedua buku inilah terletak apa dan bagaimana pengobatan power of soul, dan kenapa kok pengobatan ini memposisikan dirinya pada logika ilahi atau kekuatan doa. Bersyukur bahwa saya telah bertemu dengan salah satu pengobatan dan sampai sekarang saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak kepada Ustadz Sony yang telah memberikan pengobatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Roma Irama itu yang mempopulerkan santet. kok bisa ada gitu Lagunya itu siapa? yuk kita santet agar saraf tidak tegang. Inilah Nabi Adam, seumur itu nggak pernah ribut dengan mertua. Itu panutan Nabi Adam. Karena kalau dalam rumah tangga tidak ada yang keras, itu mendingan jangan berumah tangga. Hal begitu berobat. pikiran Anda jangan kotor dulu lah gitu. Awalnya Dulu segenggam emas kopi nang aku. Wo wo wo
jangan dituangkan di sini. Anda punya masalah, datang ke Pegadaian, pasti diatasi tanpa masalah. Itu masalahnya Pegadaian udah pindah, saya bingung. Kembali lagi di acara Inspirasi Pagi dan masih bersama narasumber kita di pagi hari ini. Di acara Inspirasi Pagi ada Ustadz Sony Sutrisna. Dan saya informasikan buat Anda yang ingin langsung datang ke terapi kolbu, ini tanpa jamu, tanpa pijit, tanpa suntik, dan tanpa klinik, yaitu Anda bisa langsung datang ke terapi kolbu Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Nomor teleponnya di 021 858 2029 atau di 021 8500413 atau websitenya Anda bisa membuka yaitu di www.powerofsoulindonesia.com. Buka setiap hari dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam dan langsung ditangani oleh Ustadz Sony Sutrisna. Apapun itu keluhan Anda, silakan, mudah-mudahan dapat teratasi di terapi kolbu. Baik, Ustadz, saya ingin tanya lagi kembali dulu sama Ibu Huhaitin sebelum saya bertanya bersama Ustadz Sony juga di sini. Nah, Ibu bisa dilanjutkan kembali, datang dengan suami yang sudah daftar begitu ya, langsung ke terapi kolbu. Yang daftarin si anak Oh, gitu, anaknya Ibu. atas perintah bapak gitu. Nah, ini kan Ibu sudah ke rumah sakit, sudah berobat kemana-mana, bahkan alternatif. Apa yang memotivasi Ibu mau datang ke terapi kolbu? Ya pertama karena ibu tidak suka nonton TV gitu ya. Pertama atas keinginan suami gitu ya. Ya saya coba sebenarnya gitu. Ternyata ya sampai di tempat Ustadz itu pikiran aja udah agak tenang gitu ya. Bisa tidur. Begitu sampai ibu tunggu ya. Satu kali pulang, oh bisa tidur. Ketiga kali kok enak gitu. Nggak ada keluhan gitu. Keempat kali ya total gitu. Nggak ada duri-duri gitu, nggak ada berasa sakit-sakit lagi. Saya bilang udah sembuh gini sih, ngapain lagi? Saya bilang tinggal terima aja dengan ikhlas. Mungkin ini atas kekuatan Allah ya, melalui Ustadz Sony gitu. Mungkin saya harus teruskan berobat, tapi ternyata keempat kali itu saya udah tenang banget gitu. Di situ ibu makin percaya gitu bahwa itu atas kehendak yang Maha Kuasa gitu. Jadi jangan juga kita tuh harus betul-betul ikhlas gitu. Kemudian baca bukunya. Oh iya, benar juga saya bilang, saya memang sukanya begini gitu. Mungkin ini juga berkat dari Allah juga ya. Kita baca buku itu petunjuknya lebih jelas gitu. Atas kehendak Allah melalui Ustadz Sony yang begitu kuat gitu. Nah dari situ ya dari situ ibu terus berani kemana-mana. Oh tadinya sebelumnya tadinya berani saja ya? Beraninya deket-deket aja. Takutnya pas terasa ibu kan langsung lemas gitu. Kalau udah berasa itu ada pengaruh juga iya lemas gitu ya? Menahan sakit gitu. Seperti gesekan itu ya? Seperti silet gitu. Kesret gitu. Sudah berapa besar batu empedunya sendiri Ibu? 2 mili. Nah waktu kemarin itu sama sekali udah hilang. Ibu juga sampai teriak, Papa, saya bilang nggak ada. Ya udah katanya. Udah syukur alhamdulillah. Sekarang kalau masih ada apa-apa terusin aja ke sono. Berhubung ibu sibuk ya, sampai SMS juga nggak bisa masuk ke Ustadz. Ya sekarang dipanggil lagi ya, alhamdulillah makin sembuh. Nggak usah diapa-apain Ustadz, saya bilang saya udah sembuh. Baik Ustadz. Ya Ustadz, ini kan ada salah satu pasien atau mantan pasien Ustadz yang mungkin diijabah begitu ya, dan banyak sekali, mungkin jarang sekali yang mungkin pasien-pasien yang lain di tempat pengobatan lain yang tidak terijabah dan langsung datang ke Ustadz Sony. Alhamdulillah dengan izin Allah gitu ya, melalui terapi kolbu, alhamdulillah sembuh. Nah ini Ustadz, apa yang membuat Ibu Huhaitin ini begitu ikhlas begitu untuk menerima cobaan ini, dan alhamdulillah sekarang gesekannya tidak berasa juga begitu. Nah ini kan batu empedu yang memang harus dioperasi. Nah ini gimana nih Ustadz powernya? Iya, di sini terbukti kembali ya bahwa Ibu Huhaitin kan tadi menjelaskan bahwa beliau ikhlas menerima cobaan ini ya. Ini artinya bahwa beliau sudah sampai kepada satu nerimo terhadap seluruh ketentuan takdir Allah karena beliau mencintai Allah tadi. Sehingga akhirnya ditunjukkan jalan. Ya, bisa jadi jalan itu mungkin ditunjukkan lewat herbal, ya, mungkin ditunjukkan juga lewat medis, bisa ditunjukkan lewat akupuntur, macam-macam. Nah kebetulan aja ditunjukkan lewat kita.
Tapi poinnya itu sebenarnya bukan di kita, justru ada di ibu sendiri yang ikhlas tadi. Ya, ikhlas menerima cobaan, bahwa beliau ini sedang dicoba. Dia ikhlas menerima ketentuan takdir Allah. Makanya Mbak Ida, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengingatkan juga pada diri saya dan juga para pemirsa bahwa ternyata Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau kita dalam hidup ini menghadapi cobaan apapun beratnya, jangan pernah berputus asa. Ternyata Allah itu masih memberikan jalan pintu keluar bagi siapapun juga. Dan pintu keluar itu ternyata kalau kita lihat para pemirsa dari referensi-referensi kitab suci, khususnya dari kisah-kisah para nabi, ternyata Allah itu masih memberikan jalan pintu keluar walaupun cobaan itu seberat apapun. Ya, kalau kita lihat bagaimana para nabi itu luar biasa berat cobaannya, ya, tapi kan tetap diberikan jalan keluar. Ya. Jadi kalau kita mensikapi mukjizat itu sebenarnya pintu keluar. Ya, jangan kita sikapi mukjizat itu sebagai wah apa ya, seperti pada waktu kita kecil kita baca komik. Kalau apa Gundala itu bisa mengeluarkan petir, kalau Batman bisa terbang, kalau Spiderman bisa mengeluarkan jala. Saya pikir bukan ke situ maksud dari penjelasan mukjizat itu. Mukjizat itu menjelaskan kepada kita di dalam kitab hikmah. Al-Quran itu kitab hikmah. Jadi kita harus ambil hikmahnya di balik mukjizat itu. Ternyata hikmah di balik mukjizat itu adalah Allah ingin memberitahu kepada kita semua bahwa jangan pernah berputus asa. Seberat apapun cobaan yang kita hadapi dalam hidup ini, pasti akan diberikan pintu keluar. Dan ternyata para pemirsa, pintu keluar yang terbaik itu adalah pintu ikhlas. Nah, untuk kita bisa ikhlas, maka tidak ada jalan lain. Kita harus melatih hati kita ini. Seperti tadi ditanyakan di awal bahwa bagaimana irama ikhlas ini. Ada naik, ada turun. Nggak apa-apa. Mungkin hari ini kita ikhlasnya ngetop, besok kita ngedrop, besoknya lagi ngetop. Nggak apa-apa. Yang penting kita terus berjalan menuju pintu ikhlas itu. Seperti kayak kapal saja para pemirsa, kalau di gelombang lautan kan tidak ada yang tenang, pasti dia bergaing. Tapi yang jelas dia tetap berjalan menuju Pulau Jawa. Nah, demikian juga dengan pintu ikhlas itu. Kalau kita hari ini mungkin ada salah sama orang, nggak apa-apa. Kita minta maaf besok lagi mungkin. Tapi yang penting kita tahu kemana pintu ikhlas ini harus berjalan. Dan ternyata luar biasa sekali. Ya, ini Ibu Wahidin hari ini juga sudah memberikan kesaksian. Batu empedu yang begitu ada ternyata hilang. Ini kan kalau kita pikir dengan logika nggak akan masuk. Harus Kenapa? keluar Karena gitu, harus cuman hancur. dipegang saja hilang kemana ini? Kan begitu. Tapi disitulah kebesaran Allah. Baik Ustadz, nanti dilanjutkan lagi penjelasannya tentang mengenai Ibu Wahidin juga. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Inspirasi Pagi. Wajah kakak sedang bermasalah ya? Iya nih, salah perawatan. Makanya, pakai cepuk saja kak, yang sudah terbukti aman dan nyata manfaatnya. Wah, kakak cantik sekali. Kan aku pakai cepuk. Cepuk, pilihan yang terbaik. Bisilmi, ini kan masjid nih ya, bayangin ini Islam, tunjuk aja. Bisilmi dalam Islam. Udkhulu, masuklah. Senyum Quran. Kita akan menghafal Al-Quran semudah senyum.
Rasakan nggak bisa makan, kalau makan muntah selama 1 bulan. Penyakitnya banyak, lambung, emah, tipes, sama paru. Ini anak saya Rafif, usia 2,5 tahun. Penyakitnya dulu leukemia, gejala awalnya pucat gitu, badannya panas, sudah lebih dari 10 hari, panasnya turun-turun gitu. Saya udah bosan minum obat. Langsung saya melihat TV, ada acara terapi kolbu Pak Ustadz Sony. Kemudian yang saya lakukan, kok pengobatannya tidak melakukan pijat, jarum suntik, atau jamu-jamuan. Sedangkan saya sudah terlalu banyak minum jamu, minum obat. 3 kali saya tertarik, sebab tidak ada obat yang diminum, tidak ada jamu, terus nggak disuntik, nggak dipijit gitu. Kemudian saya paginya langsung nelepon ke terapi kolbu. Pertama saya datang ke sini merasa udah agak tenang gitu, terus kedua kalinya sudah bisa makan sedikit-sedikit, sudah nggak muntah. Terus ketiga kalinya sudah makan udah biasa, udah enak gitu. Dan hasilnya positif leukemia menurut dokter di Bandung. Dan baru kali ini saya berobat ke alternatif ke Ustadz Sony. Udah pernah berobat ke dokter, tapi obatnya nggak bisa dimakan karena nggak bisa makan nasi, makan bubur juga nggak masuk gitu. Yang saya rasakan pertama yaitu perubahan pada kesemutan di kaki. Terus yang kedua, saya rasakan bisa berpikir positif. Baru terapi sekali dari Ustadz Sony itu panasnya langsung turun. Kemudian dia sudah bisa menggerakkan lagi badannya. Tadinya yang disentuh aja sakit, nangis gitu, nggak mau diem. Terus sekarang malah alhamdulillah sudah bisa jalan gitu. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Sony, saya bisa sembuh dan udah bisa beraktivitas kembali. Dengan kesembuhan saya ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Sony. Dengan izin Allah dan ridha Allah, saya bisa sembuh seperti saat sekarang ini. Ustadz Sony Sutrisna, saya ucapkan terima kasih atas bantuannya yang telah mencarikan solusi penyakit saya. Nah, sekarang telah saya rasakan sudah sembuh. Dan kepada pemirsa TV yang sedang menderita penyakit, cobalah datang ke terapi kolbu untuk mencarikan solusi penyakit Anda, dan semoga mendapat ijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tadi kita sudah menyaksikan juga cuplikan bagaimana mantan pasien dari terapi kolbu. Alhamdulillah, selain Ibu Haitin juga, tadi juga kita sudah menyaksikan juga banyak sekali pasien-pasien yang mengalami dan diijabah oleh Allah melalui terapi kolbu Ustadz Sony Sutrisna. Dan bagi Anda, saya informasikan yang ingin langsung datang ke terapi kolbu, silakan Anda catat nomor telepon dan juga alamatnya di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Nomor teleponnya di 021-858-2029 atau di 021-8500413, atau Anda bisa mengklik websitenya di www.powerofsoulindonesia.com. Buka setiap hari dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Baik, Ustadz, ini kan masih dengan tema ikhlas. Ini masih mungkin banyak orang yang masih kurang begitu paham tentang arti ikhlas ini. Nah, saya ingin tanya, ini kan kita habis ditinggal oleh salah satu ustadz gitu ya, ustadz guru besar juga kita. Nah, apakah dia atau beliau ini salah satu wali Allah begitu, Ustadz? Iya, jelas kalau menurut pemahaman saya, beliau adalah seorang waliullah ya. Ustadz Jeffrey itu seorang wali. Kenapa? Karena energi para wali ada di dalam diri beliau itu. Misinya udah jelas, bahwa misi yang dijalankan oleh Ustadz Jeffrey ini kan misi basmalah, misi kasih sayang. Makanya terlihat sekali dalam bentuk tausiah-tausiahnya ya. Pada saat beliau tidak ada pun terlihat sekali bagaimana kita semua terasa kehilangan. Karena itulah power of basmalah itu yang biasanya power of basmalah itu yang bisa mengetahui hanya para wali itu. Dan ini saya pikir Ustadz Jeffrey layak mendapat predikat para wali itu.
Tentunya demikian. Nah, mungkin nih Ustadz banyak yang kehilangan sosok seorang Ustadz Jeffrey, dan apa yang harus kita mantapkan untuk diri kita supaya tadi terhindar dari naik turunnya grafik gitu ya, dengan seperti ibaratnya kalau perahu itu diterja ombak begitu, bagaimana ikhlas kita supaya tidak naik turun begitu Ustadz? Iya, kita kehilangan Ustadz Jeffrey itu, jadikanlah ini sebagai suatu suatu kejadian yang kita harus ambil hikmahnya. Hikmahnya adalah kisah perjalanan hidup seorang Ustadz Jeffrey kan. Bagaimana awalnya beliau ini tadinya mantan narkoba, terus sekarang sampai bisa menjadi manusia dalam deretan para wali. Ini satu perjalanan yang saya pikir bisa dijadikan sebagai suri toladan bagi kita semua yang mencintai, bagi semua yang kemarin hadir di pemakamannya, dengan cara ya kita pelajari suri toladan itu supaya cita-cita beliau ini kan tercapai. Ya kan, kita ya mungkin sedih, boleh sedih ya, kita semua pasti sedih, meneteskan air mata, tapi lebih indah lagi kalau kisah perjalanan hidupnya ini kita pelajari dan kita jadikan sebagai suri toladan. Karena sekali